PKH cair lewat pos, tapi kok iya nggak berkurang? Beda banget sewaktu pencairan lewat KKS. Ada apa ya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja dalam keadaan sehat semua. Harap teman-teman tetap menjaga kesehatan dan pola makan sehat dijaga. Cuaca akhir-akhir ini ekstrim ya teman-teman. Jangan sampai terserang flu seperti suara saya ini. Serak-serak basah ya teman-teman. Namun alhamdulillah harus tetap semangat karena semangat itu memperkuat imunitas tubuh. Saat ini penyaluran bantuan PKH tunai lewat pos masih terus berlangsung. Namun ada saja komplain teman-teman, baik itu yang ditanyakan langsung melalui pendamping sosial maupun semacamnya, curhatan-curhatan di media sosial maupun grup-grup mengenai bantuan PKH. Meskipun teman-teman kita ini menerima bantuan PKH, namun yang terbayarkan tidak sesuai dengan komponen keluarga yang dimiliki. Padahal perlu diketahui ya teman-teman, bahwa PKH itu dalam satu keluarga adalah maksimal 4 anggota keluarga yang berkategori bisa terbayarkan. Namun pada pencairan kali ini terasa berbeda sewaktu pencairan lewat KKS. Nah, kira-kira apa penyebab bantuan PKH berkurang yang diterima dan tidak sesuai dengan komponen atau jumlah maksimal yang seharusnya diterima, padahal kategori keluarga yang dimiliki tetap sama dengan tahap sebelumnya. Namun ya tetap disyukuri bila masih tetap menerima PKH daripada yang tetangga sebelah masih memiliki kategori PKH tapi tidak lagi menerima pada pencairan di tahap sekarang ini. Nah teman-teman, melalui video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyebab dan apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mengalami permasalahan ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung dan belum mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya, agar di-subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi sekiranya ada video terbaru yang berkaitan dengan Bansos PKH, BPNT, dan Bansos pemerintah lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang tak terduga dari segala penjuru. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat YouTube, perlu kita ketahui bahwa perubahan kebijakan serta sistem bansos berbasis DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menangani program PKH maupun BSP Sembako menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya banyak dikeluhkan oleh penerima manfaat KPM bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponen dan kategori yang dimilikinya. Tidak sedikit KPM yang bertanya melalui grup media sosial ke pendamping PKH maupun pengdesa ataupun pihak kelurahan, namun tidak mendapatkan jawaban. Menariknya, ketika KPM Bansos PKH yang cair tidak sesuai komponen bertanya kepada sesama penerima Bansos PKH tentang sebab dan solusi agar Bansos PKH-nya bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya, persoalan Bansos PKH yang tidak cair sesuai dengan komponen yang dimiliki memang menjadi problem karena banyak sekali penerima manfaat atau KPM yang mengalami hal tersebut sehingga berusaha mencari tahu, mencari penyebabnya serta mencari solusi agar bantuannya bisa normal kembali, dan naasnya KPM yang masih memiliki komponen tapi tidak lagi menerima bantuannya. Untuk memahami Bansos PKH yang cair tidak sesuai dengan komponen dan kategori, teman-teman perlu mengetahui skema bantuan PKH tahun 2022, yaitu perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Nah, teman-teman wajib mengetahui besaran bantuan yang diterima per kategorinya sesuai dengan lampiran surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-BS.02.01-2022 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial keluarga harapan tahun 2022. Ibu hamil sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah per tahap. Anak usia dini 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah per tahap. Anak usia sekolah SD sebesar 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 rupiah per tahap.
anak usia sekolah SMP sebesar 1,5 juta rupiah per tahun atau Rp375.000 per tahap. Anak usia sekolah SMA sebesar 2 juta rupiah per tahun atau Rp500.000 per tahap. Lanjut usia sebesar 2,4 juta rupiah per tahunnya atau Rp600.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat sebesar 2,4 juta rupiah per tahun atau Rp600.000 per tahap. Dengan memahami besaran bantuan, teman-teman anggota PKH akan mengetahui apakah bantuannya sesuai dengan tahap sebelumnya. Nah, Sobat YouTube, di sini saya akan menjelaskan secara optimal kaitannya dengan kebijakan Bansos PKH meliputi Bansos PKH tahap 4 yang cair tidak sesuai dengan komponen tahun 2022. Sobat PKH bisa menjadikan berita ini sebagai rujukan ke penerima lain dan merekomendasikan kepada sesama penerima Bansos PKH yang bantuan PKH-nya tahap 4 cair tidak sesuai dengan komponen juga. Dengan memahami informasi yang terupdate, maka Anda dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi Bansos PKH yang cair namun tidak sesuai dengan komponen atau kategori, bahkan tidak menerima bantuan lagi padahal masih memiliki komponen atau kategori PKH. Sobat PKH Reportase, berikut sebab Bansos PKH cair tidak sesuai dengan komponen, beberapa penyebab dan solusi agar bisa mengatasi kenapa Bansos PKH cair namun tidak sesuai dengan komponen. Yang pertama, komponen kesehatan. Penyebab komponen balita tidak cair Bansos PKH-nya itu dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam kependudukan, belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Adapun penyebab lain adalah data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil, sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Nah, berikutnya data balita masuk dalam DTKS, namun belum dilakukan pemutakhiran oleh operator 6NG di desa kelurahan. Selanjutnya teman-teman, yang kedua untuk komponen pendidikan. Yang pertama, komponen pendidikan yakni anak sekolah. Jika tidak cair Bansos PKH-nya itu disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan Dapodik atau Simpatika belum masuk. Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik bagi sekolah di bawah Kemendikbudristek dan data Simpatika bagi anak sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, siswa tidak terbaca atau terdeteksi. Nah, selanjutnya penyebab lainnya yaitu data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga menjadi penyebab selanjutnya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk Capil, maka data anak tidak terbaca sehingga Bansos PKH-nya tidak cair sesuai dengan komponennya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia, maka kasus umum yang sering terjadi adalah data komponen tersebut tidak online di Dispenduk Capil. Bahkan ada beberapa data lansia yang terhapus karena tidak sengaja terlapor meninggal di Dispenduk Capil. Nah teman-teman, begitu ya tadi penyebab pencairan terasa berbeda dengan pencairan lewat KKS. Padahal mau cair dimanapun, baik lewat itu pos maupun lewat Bank Himbara, yang dibayarkan adalah sesuai dengan komponen keluarga yang masuk dalam data bayar. Dan data bayar didasarkan kevalidan komponen keluarga dan sinkronisasi data antara Dukcapil, DTKS, dan Dapodik. Dan menjadi catatan pada pencairan lewat pos ini, ada yang malah melaporkan bahwa bantuannya bertambah. Berbeda lewat KKS kemarin. Nah, ini tidak terlepas dari kevalidan data ya teman-teman. Itu artinya yang merasa bantuannya bertambah dikarenakan datanya sudah sinkron, utamanya bagi komponen berkategori PKH antara Dukcapil, DTKS, dan Dapodik maupun EMIS bagi anak sekolah. Baik teman-teman, jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like dan dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.